Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen selalu anak-anakku yang Bapak cintai. Dan tetap semangat belajar, belajar. Walaupun dalam situasi dan kondisi seperti ini. Dalam pertemuan yang ketiga ini, izinkanlah Bapak memperkenalkan diri. Dan mungkin Anda baru lihat sosok Bapak yang mengajar matematika. Inilah guru Anda. Dan baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, kita kembali pada materi pembelajaran, yaitu tentang dimensi 3, tentang jarak. Nah, jarak di dalam dimensi 3 secara definisi sudah disampaikan. Itu yang perlu diingat adalah garis lurus, dan jarak dengan garis antara dua titik dengan garis dan titik dengan bidang adalah garis tegak lurus. Itu penyelesaiannya untuk menyelesaikan atau menghitung jarak menggunakan Pitagoras. Ingat Pitagoras, ingat segitiga, siku-siku. Dan yang kedua dengan aturan sinus. Selain itu yang perlu kita pahami, dalam dimensi 3 juga sudah dicatat oleh Anda waktu Bapak menugaskan pada pertemuan yang minggu yang lalu, bahwa hanya 2 titik dapat dibuat garis. Jadi kalau kita membuat garis jangan begitu saja. Lihatlah, kalau ada 2 titik baru kita bisa membuat garis. Selain itu, bidang dapat dibuat minimal dari 3 titik. Jadi tanpa 3 titik kita tidak bisa membuat suatu bidang. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas tentang tugas yang minggu kemarin. Pada persoalan, ini aplikasi juga pada jarak. Nah, soalnya aplikasi adalah bentuk soal cerita. Langkah awal, Bapak sarankan wajib menggambar sketsa. Sekali lagi, langkah awal kita harus menggambar sketsa atau membuat sketsa gambar. Gambar apa tergantung kepada pokok permasalahan. Jadi antaranya yang kemarin ada soal belum dijawab dengan tepat oleh salah satu orang pun. Nah, kita bahas bersama-sama dengan Bapak. Soalnya seperti ini. Tono memiliki sebuah kios dengan ukuran 3 meter kali 4 meter kali 3 meter. Di tengah-tengah antara kedua dinding dipasang sebuah lampu. Nah, jadi langkah awal kita membuat dulu atau menggambar dulu sketsanya. Ruangan itu 5 kali 4 kali 3 itu adalah bentuk balok. Berarti panjangnya 5, kemudian lebarnya 4 dan tingginya 3 dalam satuan meter. Tanpa gambar, Bapak yakin termasuk diri Bapak sendiri pun tidak bisa menjawabnya. Supaya lebih jelas bahwa di sini Bapak menganjurkan membuat dulu sketsa gambar. Nah, kemudian kita beri nama saja sembarang. Apakah mau A, B, C, D, E, F, G, H, P, Q, R, S, T, U, P, W, dan silakan termasuk kemauan Anda. Kita sebut saja di sini bangunnya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini ruangannya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada ditentukan bahwa di tengah-tengah antara kedua dinding itu pinggir-pinggirnya kan dipasang sebuah lampu. Tidak mungkin di sini, tidak mungkin di sini. Kalau misalnya di sini, wah, Bapak juga takut, masa kalau lampu di sini bisa melayang-layang. Biasanya secara logika Anda juga tahu bahwa lampu biasanya dipasang di dinding. Bukan di dinding, maaf, di langit-langit. Langit-langit itu di mana? Di bagian atas di sini. Nah ini lampu. Hanya Bapak tanya kepada kalian, apakah ini tengah-tengah? Belum tentu secara matematis.
Maka di sini perlu kita tentukan secara pasti. Dengan cara apa? Tadi dari kedua titik dapat dibuat garis. Jadi sini minta garis bantu lah. Titik E ke titik G, buat garis. Kemudian dari titik H kita buat garis bantu untuk menentukan tengah-tengah dengan F. Maka di sini ada dari dua garis berpotongan, akibatnya titik. Nah, inilah titik, sebut saja L. Ini adalah gambar lampu. Dijamin inilah tengah-tengah. Jadi sebagai catatan, siapkan catatan Anda dan buku latihan Anda, tulis baik-baik sebagai acuan pembelajaran yang selanjutnya. Mohon dengan sangat tulis. Jadi di sini catatan. Dua garis berpotongan menghasilkan titik. Ini udah ketentuan atau merupakan aksioma. Aksioma itu adalah suatu ketentuan yang tidak perlu lagi dibuktikan dengan kebenarannya. Ini juga sudah benar, yakin. Nah, inilah lampunya di sini. Pertanyaannya tentukan jarak lampu ke pojok terjauh. Pojok terjauh paling jauh di sini. Pilih oleh Anda, silakan mau A, pojok A, mau pojok B, mau pojok C, mau pojok D, silahkan. Misalkan Anda maunya pojoknya pojok ke sini aja biar mudah, atau ke A boleh, ke A. Nah, kita tarik garis. Nah, inilah L. A merupakan jarak. Jadi sini L. A merupakan jarak dari lampu ke titik atau titik ke pojok terjauh. Nah, kita cari berapakah panjangnya. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita ingat pada Pitagoras. Apa Pitagoras? Kita pandai-pandailah atau berketerampilan membentuk segitiga siku-siku. Ya. Dari mana? Silakan maunya di mana? Mau ke di sini, mau kemana lah? Silakan. Mau misalkan ke sini boleh. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih mudahnya menurut Bapak, nah ini aja, kita tarik ke sini garis tegak lurus. Nah, ini juga adalah perpotongan dari garis BD dan garis AC atau disebut juga diagonal bidang. Inilah garisnya. Kemudian tariklah AP. Titik potong ini kita sebut saja O. Maka disinilah siku-sikunya. Ya. Baru kita cari berapakah panjang LO. Sini harus kita pandai melihatnya dengan jeli. LO dan GO sama ukurannya. Maka di sini kalau GC 3 FB 3 CA 3 HD 3, maka L pun di sini panjangnya 3 meter. 3 saja. Nah, tinggal mencari di sini AO dulu, ya. Mencari AO. Langkah awal mencari AO dulu. AO tidak mungkin kita bisa menjawab langsung sini. Tapi kita harus mencari segitiga A, B, C. Yuk, langkah-langkahnya ini nih. Pandang segitiga A, B, C.
Cari dulu AC. AC sama dengan akar 5 kuadrat ditambah disikusen B 4 kuadrat sama dengan 25 ditambah 16 sama dengan akar 41. AC 41. Nah sekarang di sini AO. AO sama dengan setengah daripada AC. AC-nya akar 41, jadi setengah akar 41. Perlu diperhatikan juga bentuk akar di sini jangan dicari dengan kalkulator, maka hasilnya pecahan desimal. Jadi biarkan aja dalam bentuk akar. Bapak sarankan kembali lagi kita biarkan dalam bentuk akar. Nah, kalau kita merasa ini buka lagi, tolong kelas 1 dalam penyerahan bentuk akar. Nah, di sini jangan disederhanakan dulu lah. Nah, baru sekarang bisa menjawab. Nah, ini panjangnya setengah akar 41. Akar 41. Tuh, jadi jelas, harus tertib. Matematik itu harus rinci dan tertib biar kelihatan jelas. Nah, sekarang sudah bisa kita menentukan jarak pandang segitiga. Nah, sekarang udah jelas AOL. Jadi AL sama dengan akar AO kuadrat ditambah OL kuadrat. AO-nya adalah setengah akar 41 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 41 per 4 ditambah 9 sama dengan, di sini kita buat per 4 biar sama. Kalau Anda masih ragu, bolehlah Bapak lebih rinci lagi ya. Sebenarnya ini pelajaran SD nih. 41 per 4 ditambah 36 per 4. 36 bagi 4 9, penilaiannya sama. Jadi di sini jumlahkan berarti 77 per 4. Atau kalau mau sederhanakan, ini dikeluarkan. Berarti ini setengah akar 77. Dari mana, Pak? Nah, ini jawabannya. Kalau disederhanakan ini rinciannya akar 77 per akar 4 sama saja dengan akar 77 per 2 sama saja dengan 1 per 2 akar 77. Nah, ini penjelasannya, mengingat kembali sebenarnya ini sudah ada pelajaran kelas 1. Simpulkan. Maaf apa yang selalu menyimpulkan. Jadi, nah ini simbol juga, jadi jarak lampu ke pojok terjauh adalah 1 per 2 akar 77 meter. Mohon dengan tertib, dengan teliti. Ini harus disimpulkan, setiap pengerjaan harus disimpulkan. Kalau tidak disimpulkan, ini berapa jaraknya? 1 per 2 akar 77. Nah, jadi diperjelas lagi, baru nilainya 100. Nah, inilah jawaban yang minggu kemarin. Nah, salah satu contoh. Silakan mohon ditulis dan sebagai latihan, sebagai acuan untuk menyelesaikan soal-soal yang lainnya dan selanjutnya. Nah, kita lanjut kepada contoh permasalahan yang kedua. Dalam suatu, boleh ini Bapak hapus lah. Ya.
Kita lanjutkan. Sekali lagi mohon dicatat pada buku catatan dan buku latihan yang insya Allah nanti pasti akhir semester secara manual Bapak minta bukti bahwa kita telah belajar, nanti dikumpulkan semuanya untuk menambah dan membantu nilai pada buku rapor Anda. Dan selanjutnya contoh yang selanjutnya masih dalam bab jarak, di antaranya seperti ini. Kemarin sebut saja nomor 1 latihan, yang sekarang nomor 2 lah. Dua buah kapal meninggalkan pelabuhan. Secara bersamaan. Masing-masing kapal dengan kecepatan 30 km per jam dan 40 km per jam. Arah kapal pertama adalah 10 derajat atau 10 derajat menuju pelabuhan A, dan arah kapal kedua adalah 70 derajat menuju pelabuhan B. Jika selama 1,5 jam kedua kapal berhenti di tempat yang dituju. Pertanyaannya, hitung jarak kota A dan B di sini aja. Nah, jadi hitung kota jarak A dan B. Langkah awal dalam soal cerita atau dalam soal cerita dimensi 3 untuk pelajaran, tetap ingat pada yang anjuran Bapak, perlu gambar minimal sketsanya. Nah sekarang di sini, dua buah kapal meninggalkan pelabuhan secara bersamaan. Masing-masing kapal dengan kecepatan 30 km per jam dan 40 km per jam. Arah kapal pertama adalah
10 derajat menuju pelabuhan A, dan arah kapal kedua adalah 70 derajat menuju pelabuhan B. Di sini kita tentukan dulu arah. Nah, Bapak tanya, coba ingatkan, coba gambarkan sudut yang 0 derajat. Nah, ini yang sebenarnya nih. Ini kan yang sebenar-benarnya. Nah, di dalam mungkin Anda belajar geografis juga bahwa sudut yang menunjukkan 0 derajat beda dengan di dalam trigonometri. Ini adalah arah utara. Nah, ini 0 derajat. Ini 0 derajat itu adalah utara, kutub utara. Kita menentukannya dari kutub utara. Ini adalah 0 derajat. Nah, jadi garis, bolehlah kita jangan garis berputus-putus. Nah, inilah yang bukan 0 derajat, yaitu arah U. Kurang jelas. Nah, kemudian kita baca sedikit-sedikit. Kapal yang pertama arahnya 10 derajat. Kalau arah sudut, ingat, kalau ke sini ini sudut negatif. Kalau arahnya tanpa arah, misalnya tanpa gambaran, ini adalah sudut. Nah, jadi arahnya harus berlawanan dengan arah jarum jam. Sebut saja ini. Ini adalah kapal 1, 10 derajat menuju pelabuhan A. Terus kapal yang kedua arahnya 70 derajat menuju pelabuhan B. Pelabuhan B. Nah, menghitungnya dari sini. Nah, juga sama. Nah, berapakah sudut ini? Jangan 70, hati-hati. Semuanya 70 dari untuk ini, untuk kapal pertama adalah 10. Jadi di sini sisinya 60 derajat. Ini pun perlu diperhatikan, awas jangan 70 aja langsung. Jadi dalam matematik itu sebenarnya mudah, hanya kita mau nggak dengan bekerja dengan teliti, ya. 60 derajat tuh. Udah jelas. Yang ditanyakan berapakah jarak dari kota A ke kota B, ini pertanyaannya. Nah, jadi tunggu jaraknya berapa di sini. Misalkan sebut saja di sini ada pelabuhan P. Berapa jarak PA? Pasti jawaban Anda yang Ata tidak mau membaca, langsung saja ada angka di sini. Panjangnya adalah 30 km per jam. Masa jarak 30 km per jam? Maka harus cari dulu di sini. Jarak PA atau AP kapal pertama ini dari pelabuhan. Nah, 30 km per jam. AP 30 km per jam. Setelah 1,5 jam, 5 jam berhenti. 30 kali 1,5 berarti 45 km. Jam dibagi jam habis, jadi jaraknya 40 km. Ini adalah 40 km. Tuh, jadi cari dulu. BP 40 km per jam kali 1,5 jam sama dengan berarti 60 km. Ini kan jam bagi jam habis. Nah, ini panjangnya 60 km. Tanyakan ini. Nah, saya perhatikan di sini mana letak siku-sikunya. Ini segitiga sembarang. Untuk menentukan salah satu panjang sisinya,
Nah, maka untuk menyelesaikan ini gunakan aturan kosinus. Ingat aturan kosinus. Ya. Aturan kosinus yang ini. Gunakan aturan kosinus. Sudah ditulis juga bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Ya, yang sekarang jauh yang ini. Yuk, mudah sebenarnya ya. Jadi AB kuadrat. Nah, ini pun penulisan harus hati-hati karena di sini 2 huruf, maka harus pakai kurung. Harus. Kalau misalkan A, B kuadrat, yang kuadratnya hanya B saja. Jadi penulisan dalam matematika harus hati-hati, harus teliti ya. Anak-anakku sayang, perhatikan ya, AB kuadrat sama dengan sisi, mau AP dulu boleh, AP kuadrat ditambah BP kuadrat min 2AP dot kali BP cos sudut cos P. Nah, ini. Jadi di sini sama dengan AP 30. Oh, maaf. AP-nya panjangnya ini 45 derajat ditambah mohon maaf, 45 kuadrat ditambah 60 kuadrat min 2 kali 45 dot 60 cos sudut P-nya adalah 60 derajat. Sama dengan di sini bahwa 45 derajat itu adalah kalikan 2025 ditambah 6 kali 6 36 dikurangi 45 kali 60 1400. Ini kali 2 kali 45 kali 60 cos 60 derajat itu adalah setengah. Ingat pada sudut istimewa ya, bahwa cos 60 itu adalah setengah. Kita selesaikan selanjutnya. Ini 2025 ditambah 3600 sama dengan 5625. Coba sama-sama menghitung. 5625 dikurangi 5400 kali setengah berarti 2700 sama dengan dikurangi 2700 2925. Nah, kita sama-sama menghitung, tolong biar lebih teliti ya. Nah, ini punyaan AB kuadrat, maka AB sama dengan kuadrat. Sini pindah jadi inpus akar 2925. Nah, jawaban seperti ini juga sudah benar. Hanya lebih tepatnya lagi kita selesaikan. Berapakah ini? Nah, kita kembali pada bentuk-bentuk. Ingat, untuk penyederhanaan bentuk akar yang mudah aja dulu lah. Akar 8 sama dengan akar 4 dot akar 2 atau 2 akar 2. Misalkan akar 20 sama dengan
akar 4 kali 5 atau 2 akar 5. Nah, itu diantaranya dengan seperti inilah. Di sini perlu dibagi dengan bentuk kuadrat yang sebenarnya. Nah, kalau kita sederhanakan, ini hasilnya ini coba kita sederhanakan 2925 sama saja dengan akar 2925 sama saja dengan akar 25 dot akar 117. Kalau kita pisahkan berarti akar 25 dot akar 117 sama saja dengan akar 5 akar 117. Ini jadi kalau kita sederhanakan 5 akar 117. Nah, ini mungkin Anda bisa menyederhanakan lagi dan kita simpulkan jadi jarak kota A dan B adalah 5 akar 117 kilometer. Nah, jadi selalu disimpulkan, Bapak sarankan ini perlu disimpulkan. Nanti kalau ditanyakan perlu kita dalam ini ada Pak, kesimpulannya sangat penting sekali ya. Nah, ini dalam pertemuan ini, pada pertemuan ketiga ini cukup Bapak jelaskan, mudah-mudahan Anda bisa menangkapnya dan bisa mengikutinya, dan alangkah lebih baiknya harus mencoba. Kegagalan, kesalahan, kemudian itu adalah wajar. Yang penting mau mencoba, dan Bapak ucapkan yang rajin dan mau mencoba pasti pintar Bapak doakan, dan yang tidak mau mengerjakan, yang malas, mudah-mudahan akan mau terbuka untuk mempelajari matematika, karena kita sebagai siswa harus rajin belajar. Nah, untuk lebih mantapnya mencoba ini Bapak berikan 2 soal. Cara penyelesaiannya ikuti langkah-langkah yang Bapak jelaskan, dan silakan mau perorangan boleh, mau berkelompok boleh, dan nanti hasilnya Bapak minta laporannya. Cukup perwakilan saja atau boleh per kelompok, atau mau satu kelas dibagi 2 kelompok, minta perwakilan saja, nanti Bapak periksa. Tapi saya sarankan pada catatan masing-masing siswa perlu, dan akhir semester nanti Bapak diperiksa, dikumpulkan secara manual. Selamat berusaha, salah wajar karena kita sedang belajar. Malas kurang wajar. Ucapkan, dan selamat berjumpa kembali nanti dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.